Bayangkan seseorang yang hanya menyebut namamu, lalu di sebuah ruangan gelap ia menusukkan jarum ke sebuah boneka kecil sambil membaca mantra. Di saat yang sama, tanpa kamu ketahui, tubuhmu mulai terasa tidak enak, cemas, dada sesak, dan perlahan muncul rasa sakit yang seolah datang entah dari mana. Apakah ini benar-benar kekuatan gaib yang bekerja dari kejauhan, atau ada mekanisme tersembunyi di otak manusia yang jauh lebih berbahaya dari santet itu sendiri? Pada video kali ini, kita masuk ke wilayah paling gelap antara sugesti, ketakutan, dan sains. Dan mungkin jawabannya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Sejak ratusan tahun yang lalu, masyarakat di berbagai wilayah Nusantara meyakini adanya kemampuan gaib yang bisa melukai seseorang dari jarak jauh. Menariknya, kepercayaan semacam ini tidak hanya muncul di Indonesia, tetapi juga dalam budaya seperti Afrika, Haiti, sampai Eropa zaman pertengahan. Antropolog seperti Clifford Geertz pernah menjelaskan bahwa praktik seperti santet berfungsi sebagai mekanisme sosial. Cara masyarakat menjelaskan peristiwa buruk yang sulit dipahami. Contohnya, seseorang yang tiba-tiba sakit dalam kondisi penuh konflik sosial cenderung mengaitkannya dengan serangan gaib, bukan faktor medis. Dalam konteks inilah sains masuk, bukan untuk menolak pengalaman masyarakat, tetapi untuk melihat bahwa kepercayaan memiliki kekuatan nyata dalam membentuk kondisi fisik dan mental seseorang. Masyarakat mungkin menyebutnya santet, namun ilmuwan melihatnya sebagai gabungan antara sugesti, ketakutan, dan dinamika sosial yang kompleks. Dalam dunia medis, ada fenomena bernama nocebo. Ketika seseorang mengalami gejala fisik seperti nyeri, sesak, bahkan pingsan, hanya karena ia percaya sesuatu yang buruk akan terjadi. Profesor Ted Kapchuk dari Harvard menyebut nocebo sebagai bukti bahwa pikiran dapat menciptakan penyakit tanpa agen fisik. Contoh nyata, pasien yang diberi pil gula, tetapi diberitahu itu adalah obat berbahaya. Kemudian dia mengalami mual, pusing, dan tekanan darahnya turun hanya karena sugesti. Jika keyakinan negatif saja bisa membuat tubuh bereaksi begitu kuat, bayangkan dampaknya ketika seseorang sangat percaya bahwa ia sedang disantet. Tubuh mengaktifkan sistem stres ekstrim, hormon kortisol naik, detak jantung tidak stabil, dan muncul gejala psikosomatis. Dari luar terlihat seperti serangan gaib, tetapi secara biologis, tubuh sedang bereaksi terhadap ketakutan yang dipicu oleh keyakinan mendalam. Neurosaintis Joseph Gledaux menjelaskan bahwa otak manusia dirancang untuk bereaksi cepat terhadap ancaman, bahkan ancaman imajiner. Saat seseorang percaya dirinya diserang kekuatan tak terlihat, bagian otak bernama amigdala langsung aktif. Amigdala memicu sistem saraf simpatis seperti jantung berdebar, otot tegang, tidur terganggu, dan muncul sensasi nyeri tanpa penyebab fisik. Banyak kasus korban santet mengalami gejala seperti pusing kronis, mual, hingga mati rasa pada anggota tubuh. Dari sudut pandang medis, ini cocok dengan kondisi somatic stress response. Ketika stres berat memanifestasikan diri sebagai keluhan fisik. Jadi, meski tidak ada jarum, boneka, atau mantra yang bekerja secara literal, otak mengambil alih sebagai mesin yang menghasilkan rasa sakit nyata. Bagi korban, itu benar-benar dialami. Tapi bagi sains, itu reaksi neurobiologis yang sangat kuat. Sosiolog sering melihat santet bukan hanya sebagai praktik mistis, tetapi sebagai alat kontrol sosial. Peneliti antropologi seperti Evan Spickhard menemukan bahwa tuduhan santet sering muncul saat terjadi konflik yang tidak terselesaikan, seperti kecemburuan, iri hati, sengketa tanah, atau perebutan status sosial. Ketika seseorang merasa terancam secara sosial, narasi santet menjadi cara mengekspresikan ketakutan atau kemarahan tanpa konfrontasi langsung. Lebih ekstrim lagi, beberapa serangan santet sebenarnya dibarengi tindakan nyata, seperti peracunan atau ancaman psikologis, sehingga korban benar-benar jatuh sakit. Inilah mengapa fenomena ini sulit dipisahkan antara faktor budaya, psikologi, dan kriminal.
Santet dalam konteks sosial lebih mirip senjata ketakutan, dan ketakutan-ketakutan itu sendiri bisa jauh lebih besar daripada mantra atau ritual apapun. Ketika kita menggabungkan antropologi, psikologi, dan neuroscience, gambaran yang muncul cukup menarik. Santet mungkin bukan kekuatan gaib dalam arti literal, tetapi dampaknya pada manusia sangat nyata. Keyakinan kolektif menciptakan lingkungan mental yang memungkinkan nocebo bekerja. Stres ekstrim memicu ereksi tubuh, dan dinamika sosial memperkuat rasa terancam. Namun sains juga mengajarkan kita untuk tetap terbuka, bukan percaya buta. Tetapi sadar bahwa banyak hal yang dulu dianggap mistis akhirnya terbukti punya mekanisme biologis yang belum dipahami pada masanya. Jadi, apakah santet itu benar-benar ada? Jika yang dimaksud adalah kekuatan magis yang melukai dari jarak jauh, sains belum menemukan bukti. Tapi jika yang dimaksud adalah efek psikologis, sosial, dan biologis yang bisa menghancurkan tubuh, maka santet sangat mungkin terjadi, hanya dengan cara yang berbeda dari yang dibayangkan. Pada akhirnya, kita belajar bahwa rasa takut bisa menjadi musuh terbesar, dan pikiran manusia menciptakan luka yang tak terlihat. Santet, jika dilihat melalui kacamata sains, bukan lagi soal jarum atau mantra, tetapi tentang bagaimana keyakinan, tekanan sosial, dan stres dapat merusak tubuh secara nyata. Seperti kata Carl Jung, apa yang tidak kita sadari akan mengendalikan hidup kita. Maka memahami mekanismenya adalah langkah pertama untuk membebaskan diri dari ketakutan. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di cerita sains berikutnya. Bye.